Oke, yuk guys, kita diskusi yuk buat materi selanjutnya. Ini kan materi kita yang selanjutnya kan artikel ya. Ini ada 4 bab. Yang bab pertama, evaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel. Ini bab yang A, ini maunya siapa nih? Gue deh, gue suka Kak. Oke, berarti lo mau bahas apa nih di dalam sini nih? Gue mau ngebahas cara menemukan informasi dalam artikel, terus langkah-langkahnya, terus ada fakta dan opini beserta pengertiannya, terus cara membedakan informasi baik berupa fakta dan opini. Oke, berarti lo yang A ya. Oke, nah lanjut kita ke bab yang sebab yang kedua. Ini penyusunan opini dalam bentuk artikel. Ini maunya siapa nih? Gua. Lo bahas apa nih, Sel? Gua mau bahas yang pertama itu aspek dalam menyusun opini dalam artikel tuh kayak gimana. Terus yang kedua, gue juga bakal ngejelasin tentang pendekatan penyusunan artikel. Itu ada deduktif, induktif, kronologis, logis, spesial, dan juga topikal. Itu aja sih yang bakal gue jelasin. Oke, lanjut kita ke sub yang ketiga. Ini ada analisis unsur kebahasaan artikel. Ini siapa nih yang bahas nih? Gue subbab yang C deh. Oke, lo mau bahas apa nih? Kayaknya ada 3 nih. Kalau di materi analisis unsur kebahasan artikel ini tuh di dalamnya gue bakal bahas tentang adverbia, konjungsi, sama kosakata gitu sih. Tapi ngomong-ngomong, lo emang udah tahu arti-artinya masing-masing apa emang nanti bakal lo jelasin lagi? Nanti bakal gue jelasin sih. Oke. Yang terakhir nih, penyusunan artikel dengan memperhatikan fakta. Nih berarti yang terakhir Jeffrey ya. Ya udah. Lo bahas apa nih? Gua sih lihat di buku cuma ada 2 poin besarnya ya, cuman gue pengen tambahin 1 poin lagi jadi 3. Jadi yang poin pertama yang gue pengen bahas itu tentang bagaimana kita mengkonstruksi kritik sastra dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaannya. Lalu yang kedua, gue tuh pengen bahas tentang bagaimana kita itu mengkonstruksi esai dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaannya. Nah, materi yang ketiga ini gue pengen membahas tentang kandungan dan manfaat yang ada pada teks kritik dan teks esai. Berarti yang ketiga itu materinya emang lo tambahin sendiri, tapi emang ada hubungannya kan? Ada. Masih di bagian cerita. Oke, berarti next kita bakal ngasih penjelasan lebih lanjutnya di presentasi. Tapi ini gue yang bikin PPT ya berarti ya, kalian semua yang masukin materi. Oke, nanti gue kirim yang materi gue ke lu. Oke, ditunggu ya. Oke guys, ini presentasi tapi itu Oke guys, ini PPT-nya udah gue buat nih. Yuk, kita langsung presentasi aja yuk. Selamat siang, Budian. Kami kelompok 6 hari ini akan membahas materi presentasi tentang artikel. Kelompok kami terdiri dari Ezra Natalia, absen 10, Jeffrey Saverino, absen 15, Keira Iren, absen 17, Diari Sarah, absen 19, dan Seri Setiawan, absen 31. Yang pertama, ada evaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel. Menemukan informasi dalam artikel. Setiap artikel pasti akan membahas isu atau topik tertentu yang aktual secara lugas serta menyampaikan ide-ide atau fakta-fakta secara objektif. Dengan demikian, untuk dapat menemukan informasi baik fakta dan opini dalam sebuah artikel, kalian harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, baca artikel secara seksama. Yang kedua, ambil beberapa informasi atau kalimat dari artikel tersebut. Yang ketiga, analisis informasi atau kalimat tersebut berdasarkan ciri-ciri
fakta atau opini. Langkah selanjutnya kalian harus paham terlebih dahulu pengertian fakta dan opini. Apa itu fakta? Fakta adalah kenyataan atau peristiwa yang benar-benar ada atau terjadi. Fakta biasanya dapat menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, atau berapa. Yang kedua ada opini. Opini adalah pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang terhadap sesuatu. Opini biasanya dapat menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana cara membedakan informasi baik berupa fakta maupun opini. Fakta dan opini dapat dibedakan melalui ciri-ciri tersebut, dapat digunakan untuk membedakan jenis informasi. Kita perlu mengetahui jenis suatu informasi agar dapat menggunakan informasi tersebut dengan baik dan benar pada kemudian hari. Saat mendapat informasi yang bersifat opini, kita dapat menyantumkan seseorang yang mengutarakan opini tersebut. Upaya ini akan menghindarkan kita dari plagiarisme. Lalu ada ciri-ciri fakta. Ciri-ciri fakta yang pertama adalah benar-benar terjadi dan nyata. Pernyataan dalam kalimat dianggap sebuah fakta apabila situasi yang dipaparkan benar-benar terjadi. Lalu yang kedua, teruji kebenarannya. Fakta merupakan kejadian nyata. Kejadian tersebut bisa dinyatakan sebagai peristiwa yang nyata karena dapat teruji kebenarannya dengan bukti-bukti. Lalu yang ketiga, bukti terpublikasi secara luas. Fakta bisa muncul dari hasil survei atau instansi atau organisasi kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan. Lalu yang keempat, bersifat objektif. Pernyataan yang terdapat di dalam kalimat fakta bersifat objektif. Objektif merupakan hal umum yang telah diakui kebenarannya oleh banyak pihak, khususnya oleh badan atau lembaga resmi. Lalu yang kelima, ada keterangan waktu dan tempat yang jelas. Fakta dapat berupa peristiwa yang sudah terjadi. Pembaca dapat mengetahui kebenaran fakta melalui keterangan waktu, tempat, dan waktu yang jelas. Lalu ada ciri-ciri opini. Ciri-ciri opini itu yang pertama berupa pendapat. Dalam KBBI, pendapat merupakan pikiran, anggapan, atau perkiraan seseorang tentang suatu hal. Yang kedua, tidak dapat terbukti yang jelas. Opini berasal dari hasil pemikiran manusia. Hasil pemikiran disebut juga sebagai ide. Ide belum diwujudkan secara nyata dalam kehidupan. Oleh karena itu, opini belum bisa dibuktikan secara nyata. Lalu yang ketiga, bersifat subjektif. Kita bisa mengetahui opini dalam artikel melalui sifat informasi yang disampaikan. Lalu yang keempat, belum teruji kebenarannya. Opini yang terdapat dalam artikel belum teruji kebenarannya secara ilmiah. Opini muncul dari hasil pemikiran seseorang dari peristiwa yang diamati. Lalu yang terakhir, peristiwa yang belum terjadi. Penulis sering mengungkapkan peristiwa yang bersikap prediksi sehingga peristiwa tersebut belum tentu terjadi di masa mendatang. Yang B adalah penyusunan opini dalam bentuk artikel. Dalam artikel, penulis memerlukan topik dan permasalahan yang akan dibahas. Topik bisa dipilih sesuai dengan latar belakang pengetahuan penulis. Permasalahan dalam artikel berasal dari pendapat atau opini penulis dengan penulis lain terhadap suatu masalah. Pendapat atau opini tersebut disusun ke dalam bentuk paragraf dengan tepat dengan tujuan agar pembaca dapat mengerti informasi yang terdapat dalam artikel. Yang pertama, mengungkapkan opini. Terdapat dua aspek dalam menyusun opini dalam artikel. Yang pertama, argumentasi. Menurut KBBI, argumentasi adalah alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Argumentasi bertujuan untuk meyakinkan pembaca bahwa apa yang disampaikan itu benar. Penulis juga akan menyertakan bukti, contoh, dan berbagai alasan yang dapat mendukung opini penulis. Argumentasi yang dikemukakan harus konstruktif atau bisa diartikan sebagai membangun, agar pesan dalam tulisan dapat diserap dengan baik oleh pembaca. Yang kedua, bahasa yang digunakan. Bahasa dalam artikel bersifat ilmiah populer. Maksudnya itu adalah ditulis dengan gaya bahasa yang populer. Penulis harus mengetahui sasaran pembacanya. Pembaca cenderung membaca tulisan yang tidak terlalu panjang, mudah dibaca, dan mudah dipahami. Oleh karena itu, penulis harus menggunakan bahasa yang komunikatif dan kalimat efektif. Lalu yang kedua ada pendekatan penyusunan artikel. Terdapat 6 pendekatan dalam menulis artikel di media massa. Yang pertama, pendekatan deduktif.
Pendekatan deduktif diawali dengan simpulan umum suatu permasalahan dalam artikel. Selanjutnya, penulis bisa menyampaikan rincian yang mendasari simpulan tersebut. Rincian dapat berupa latar belakang, alasan-alasan, penjelasan, argumentasi, contoh-contoh, dan bukti dari permasalahan. Yang kedua ada pendekatan induktif. Penulis dapat menyampaikan opini dan fakta dalam artikel dimulai dari rincian yang bersifat khusus. Selanjutnya, dari rincian tersebut, penulis bisa menarik kesimpulan yang berkaitan dengan permasalahan. Yang ketiga, ada pendekatan kronologis. Penulis menyampaikan opini dan fakta berdasarkan urutan-urutan yang runtut. Penulis menyusun opini dan fakta sesuai dengan urutan tertentu seperti berdasarkan waktu maupun proses terjadinya sesuatu. Yang keempat, ada pendekatan logis. Penulis bisa menyusun opini dan fakta dengan sebab akibat yang logis. Contohnya, penulis bisa memaparkan artikel mengenai dampak erupsi anak Gunung Krakatau diawali dengan memaparkan sebab timbulnya dampak letusan tersebut. Yang kelima, pendekatan spesial. Penulis bisa menyampaikan opini dan fakta yang disusun berdasarkan urutan ruang dan waktu. Lalu yang terakhir, ada pendekatan topikal. Penulis bisa menyusun opini dan fakta berdasarkan urutan topik atau bahasa yang sesuai. Contohnya, seperti topik kebakaran hutan yang disajikan dari lokasi keberadaan hutan, penyebab kebakaran hutan, akibat, dan bagaimana cara penanggulangannya. Selanjutnya kita masuk ke subbab C yang isinya membahas mengenai analisis unsur kebahasan artikel. Unsur yang pertama dalam menganalisis kebahasan artikel yakni adverbia. Adverbia merupakan kata yang memberikan keterangan pada verba, adjektiva atau kalimat. Misalnya sangat, lebih, dan tidak. Adverbia disebut juga kata keterangan. Penggunaan adverbia dapat mempermudah penulis untuk mengekspresikan sikap eksposisi. Sikap eksposisi merupakan sikap menguraikan atau memaparkan suatu maksud dan tujuan. Adverbia terbagi atas 8 jenis, yaitu yang pertama ada adverbia kualitatif, yang merupakan kata keterangan yang menerangkan makna kualitas suatu benda maupun objek. Adverbia ini ditandai dengan kata paling, sangat, lebih, dan kurang. Contohnya, Dava merupakan anak paling pintar di kelas ini. Yang kedua ada adverbia kuantitatif, yang merupakan adverbia yang menerangkan makna jumlah atau kuantitas suatu benda. Adverbia ini ditandai dengan kata beberapa, sedikit, cukup, dan banyak. Contohnya seperti gotong royong hanya diikuti oleh sedikit warga. Yang ketiga ada adverbia limitatif, merupakan adverbia yang menerangkan adanya suatu pembatasan. Adverbia ini ditandai dengan kata sampai, saja, dan hanya. Contohnya seperti saya bekerja dari pukul 8 pagi sampai jam 4 sore. Yang keempat ada adverbia frekuentatif, yang merupakan adverbia yang menerangkan tingkat keseringan suatu perbuatan. Adverbia ini ditandai dengan kata selalu, sering, jarang, dan kadang-kadang. Contohnya seperti aku sering melihat anak itu berjualan nasi bungkus. Yang kelima ada adverbia kewaktuan, merupakan adverbia yang menerangkan keterangan waktu pada suatu peristiwa tertentu. Adverbia ini ditandai dengan kata baru dan segera. Contohnya seperti ibu baru saja selesai memasak. Yang keenam ada adverbia kecaraan, yang merupakan adverbia yang menerangkan adanya keterangan cara dalam melakukan suatu hal. Adverbia ini ditandai dengan kata diam-diam, segera, dan pelan-pelan. Contohnya seperti ayah membelikan mainan adik secara diam-diam. Yang ketujuh ada adverbia kontrastif, merupakan adverbia yang menerangkan adanya pertentangan makna antara suatu hal dengan hal yang lain. Adverbia ini ditandai dengan bahkan, malahan, padahal, dan justru. Contohnya seperti jangankan mandi, bahkan mencuci kaki saja dia tidak mau. Yang terakhir ada adverbia keniscayaan, merupakan adverbia yang menerangkan adanya pertentangan makna antara suatu hal dengan hal yang lain. Adverbia ini ditandai dengan bahkan, malahan,
padahal, dan justru. Contohnya seperti kita bisa menyelesaikan tugas ini. Yang kedua dalam menganalisis unsur kebahasan artikel ada konjungsi. Konjungsi yang digunakan untuk menyampaikan urutan argumentasi seperti pertama, kedua, dan ketiga. Konjungsi yang digunakan untuk memperkuat argumentasi seperti selain itu sebagai contoh, misalnya padahal dan justru. Konjungsi yang digunakan untuk menyatakan hubungan waktu seperti sejak dan sebelumnya. Adapun konjungsi yang digunakan untuk menyatakan harapan seperti supaya dan agar. Yang ketiga ada kosakata. Kosakata adalah perbendaharaan kata. Penulis artikel memerlukan kosakata yang menarik untuk meyakinkan pembaca atas opini yang disampaikannya. Dengan kosakata yang menarik, artikel yang disajikan pun akan menarik pula. Dalam kosakata ada istilah umum. Penggunaan istilah khusus sering dianggap sebagai bentuk penguasaan pengetahuan yang luas dan profesional. Istilah khusus juga menunjukkan sikap terpelajar. Untuk mempermudah pemahaman pembaca, penulis hendaknya menggunakan bahasa yang umum atau menambahkan keterangan pada penggunaan bahasa khusus. Salah satu contohnya adalah penggunaan kata abrasi dapat diganti dengan kata penyikisan. Dengan demikian, pembaca akan lebih nyaman dan lebih mudah untuk memahami maksud dari tulisan tersebut. Lalu ada aktual. Khalayak akan tertarik pada artikel yang mengandung unsur kebaruan. Unsur kebaruan suatu artikel dapat berupa kebaruan informasi maupun kebaruan opini penulis. Penulis bisa menuangkan gagasan baru mengenai suatu peristiwa dalam artikel. Meskipun gagasan serupa sudah ada, penulis bisa menambahkan sudut pandang yang baru sehingga artikel menjadi menarik. Gagasan tersebut dapat diungkapkan dengan menggunakan kosakata yang aktual dengan peristiwa mutakhir atau up to date. Contohnya, penulis bisa menggunakan kosakata milenial untuk menyebut generasi yang lahir di antara tahun 1980-an dan 2000-an. Lalu ada fenomenal. Suatu peristiwa yang disampaikan dengan kosakata yang sedang populer atau kontroversial di khalayak media akan membuat sebuah artikel lebih menarik. Dengan kosakata yang fenomenal, suatu peristiwa bisa berkesan luar biasa. Kosakata yang sedang fenomenal di halayak bisa membuat artikel lebih menarik. Penulis bisa membuat judul yang relevan dengan isi menggunakan kosakata yang fenomenal. Kosakata yang fenomenal bisa kita dapatkan dari pernyataan tokoh publik atau peristiwa yang sedang ramai dibicarakan oleh masyarakat. Lalu ada keterangan oposisi, yaitu merupakan keterangan berupa frasa yang menerangkan suatu objek maupun objek. Jika ditulis keterangan ini diapi tanda koma, tanda pisah, atau tanda kurung. Contohnya seperti Pak Joko, kepala desa kami, memberikan pidato bertema pentingnya menjaga kesehatan. Frasa kepala desa kami merupakan keterangan oposisi dari subjek kalimat yakni Pak Joko. Yang terakhir adalah subbab D, yaitu tentang penyusunan kritik atau esai dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaan. Saya akan mulai dengan poin yang pertama, yaitu mengkonstruksi kritik sastra dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaan. Pertanyaannya adalah, objek apa yang akan kita kritik? Dan seperti apa contohnya? Nah, seperti yang teman-teman lihat, jawabannya adalah objek yang dikritik itu berupa karya sastra. Contohnya seperti puisi, cerpen, novel, atau drama. Lalu, langkah-langkah mengkonstruksi kritik sastra adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menentukan karya sastra yang akan dikritik. Lalu yang kedua, kita harus mencari informasi mengenai karya sastra tersebut berupa data karya sastra atau penulisannya. Lalu yang ketiga, kita harus mencermati bagian-bagian karya sastra tersebut. Lalu yang keempat,
kita harus menyusun konstruksi teks sesuai dengan struktur teks kritik, yakni pernyataan umum atau tesis, isi atau argumen, dan bagian penegasan ulang untuk menegaskan hasil penilaian Anda. Lalu yang terakhir, kita harus menyusun teks kritik berdasarkan konstruksi tersebut. Lalu, poin yang kedua, itu adalah mengkonstruksi esai dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaannya. Jadi teman-teman, dalam membuat esai, hal yang disoroti adalah fenomena tertentu. Nah, fenomena yang disoroti itu harus berhubungan dengan karya sastra. Langkah-langkah mengkonstruksi esai adalah sebagai berikut. Ada 5 langkah. Yang pertama, kita harus menentukan satu fenomena aktual tentang kesastraan. Lalu yang kedua, kita harus melakukan riset dan pencarian data aktual mengenai kesastraan. Ketiga, kita harus memilih sudut pandang yang menarik untuk dibahas. Yang keempat, kita harus menyusun kerangka teks sesuai struktur teks esai. Dan yang terakhir, kita harus mengkonstruksi teks esai berdasarkan kerangka tersebut. Lalu poin yang terakhir adalah kandungan dan manfaat yang ada pada teks kritik dan teks esai. Jadi teks kritik itu mengandung penilaian karya sastra. Sedangkan teks esai itu dapat membahas apa saja, terkhusus permasalahan kesastraan. Teks kritik dan esai ini bermanfaat untuk meningkatkan karakter berpikir kritis, rasional, dan peka terhadap lingkungan. Jadi, karakter itu nantinya dapat berguna untuk mengembangkan dunia keilmuan yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah memperhatikan presentasi kami.